majelis yang mulia dan terhormat ini atas pertolongan Allah, atas hidayah Allah. Berapa banyak saudara-saudara kita yang sampai saat ini ketika diajak pergi pengajian masih 1001 alasan mereka keluarkan. Sibuk ini, sibuk itu, sedang sakit dan lain sebagainya. Tapi ketika urusan duniawi, mereka belum sempat dan menyempatkan diri. Maka kita patut bersyukur Allah masih sayang dengan kita. Allah masih memberikan nur hidayahnya hati kita semua. Sehingga ringan langkah kaki ini, ringan tubuh ini, ringan zahir batin ini untuk datang ke majelis yang mulia dan terhormat ini. Besar harapan kita, semoga majelis ini dapat menjadi saksi di kemudian hari nanti bahwa kita pernah datang berzikir bersama-sama, bertahlil bersama-sama, bertakarub ila Allah dengan harapan Allah ampunkan semua dosa dan kesalahan kita. Allah selalu berikan kekuatan hidayah kepada kita, dan mudah-mudahan Allah ridho matikan kita semua dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, juga beserta kepada semua keluarga beliau, sahabat-sahabat, dan semua umat beliau hingga akhir zaman nanti. Ibunda yang dirahmati Allah yang saya cintai, dalam kehidupan ini ketika kita diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tidak ada menjadi ada, semua makhluk yang diciptakan Allah dengan kasih sayangnya, dengan rahman dan rahimnya. Langit dan bumi, lautan yang luas, manusia, makhluk-makhluk yang lain diciptakan Allah dengan kasih sayangnya. Itu saja sudah nggak mampu kita membalas kebaikan Allah. Allah nggak pernah minta dibalas, Allah nggak pernah minta diganti nikmat yang diberikan. Cukup Allah bilang, la in syakartum la azidannakum. Cukup kalian bersyukur kata Allah, maka nikmat itu otomatis akan bertambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur kata Allah, lupa dengan yang Maha Pemberi, maka ingatlah azabku sangatlah pedih. Ibunda yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Al-Quran Allah menggarisbawahi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat Allah itu banyak. Dari kita bangun tidur, melaksanakan kegiatan sehari-hari, sampai di malam hari, bahkan sampai tidur sekalipun, bahkan dalam tidur kita bergelimang dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang patut kita syukuri. Nabi Musa alaihissalam, seorang Nabi Allah yang pengikutnya cukup banyak. Ibu kenal Nabi Musa? Dari mana, Bu? Kalau ketemu ke sahabat Ibu. Nabi Musa alaihissalam seorang Nabi Allah yang terkenal di Al-Quran, disebut berulang-ulang kali sama Allah. Satu ketika ada sahabat Musa datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya Nabi Allah Musa, saya ini orang miskin, hidup susah, makan saja payah. Baju ini hanya satu yang menempel di tubuh ini, wahai Nabi Allah. Tujuan saya datang kepada Anda, tolong bantu doakan saya agar saya menjadi orang kaya dan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa tersenyum, Ibu. Kemudian beliau berkata kepada orang tersebut, wahai sahabatku, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Niscaya kamu akan menjadi orang kaya.
Ini sahabat udah miskin, baju hanya satu, jompang cantik, disuruh bersyukur. Kesel. Ya Nabi Allah, bagaimana saya bisa bersyukur? Makan saja susah, pakaian hanya satu ini yang menempel di tubuh. Kesal. Akhirnya orang itu pun pulang kembali ke rumahnya dengan keadaan kecewa. Dan berapa lama kemudian datang lagi sahabat Nabi Musa alaihissalam, sahabat yang kaya raya, datang pada Nabi Musa, ya Nabi Allah Musa alaihissalam, saya ini orang kaya, harta saya banyak, jadi saya merasa terganggu dengan harta saya itu ketika beribadah kepada Allah. Tujuan saya datang kemari, tolong doakan saya agar saya jadi orang miskin, agar saya bisa beribadah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Musa dengan tersenyum, kalau kamu ingin jadi orang miskin, gak usah bersyukur kepada Allah, pasti kamu jadi miskin. Apa jawaban sang orang tersebut? Bagaimana ya Nabi Allah, saya tidak bersyukur? Kedua mata, telinga, hidung, mulut, tangan dan kaki dipinjamkan Allah secara gratis. Setiap hari saya dikasih makan sama Allah, rezeki saya mengalir setiap harinya. Bagaimana saya tidak bisa bersyukur? Tidak bisa ya Nabi Allah, saya pasti bersyukur, saya pasti bersyukur. Jadi nasihat Nabi Musa tidak didengarkan oleh orang yang kedua, karena ia tidak bisa menerima. Disuruh Nabi Musa agar tidak bisa bersyukur kepada Allah. Ibu yang dirahmati Allah, berjalan waktu, apa yang terjadi? Orang pertama yang miskin datang kepada Nabi Musa, ternyata bertambah kemiskinannya, karena ia tidak mau mendengar Nabi Musa disuruh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang kedua, orang kaya yang datang kepada Nabi Musa, minta dari orang miskin, disuruh jangan bersyukur oleh Nabi Musa, dia tidak terima, malah ditambah Allah rezeki semakin berlimpah. Ini cerita hikmah ibunda sekalian, sesuai dengan ayat yang saya terjemahkan tadi, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, kata Allah, untuk matis nikmat itu akan bertambah, walaupun tidak kita minta, walaupun tidak kita mohonkan, otomatis. Walakin kafartum, dan jika kalian kufur enggak tahu diri, kata Allah, maka ingatlah azab sangatlah pedih. Ibu yang dirahmati Allah, prinsip tauhid dari kisah ini sangat luar biasa, mengajarkan kita bahwa ternyata syukur itu salah satu makom yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa makom syukur itu berada di atas makom sabar. Ketika kita akan mendaki satu perjalanan spiritual untuk mendapatkan makom ma'rifatullah, mengenal Allah, maka kita mesti melalui dulu yang namanya makom syukur. Jadi makom syukur ini mesti benar-benar kita jalani, baru bisa kita sampai pada makom ma'rifatullah, mengenal betul akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Esensi syukur, kata Imam Al-Ghazali, ada 3 elemen yang mesti kita penuhi, baru kita bisa dikatakan bersyukur kepada Allah. Yang pertama, kita mesti mengetahui, kata Imam Al-Ghazali, bahwa semua nikmat yang kita dapatkan, baik itu kesenangan, harta, uang, pangkat, jabatan, rumah, mobil, motor, semua yang kita miliki hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syarat yang pertama kalau mau mendapatkan makom syukur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita punya harta, punya kekayaan, dapatkan nikmat apapun, kesehatan, yakinlah bahwa itu semua karena hidayah, karena kekuatan, karena pertolongan yang Allah berikan kepada kita, bukan karena hebatnya kita, bukan karena kekuatan kita. Bahkan kita sholat sekalipun,
Itu semata-mata karena hidayah Allah. Berapa banyak sampai saat ini jemaah kita, saudara-saudara kita muslim masih belum mau melaksanakan sholat 5 waktu. Boleh kita cek dari rumah ke rumah umat Islam, kaligrafi terpajang di rumahnya, Allah Muhammad terpajang, kalimah Allah Muhammad terpajang, tapi belum tentu mereka mendirikan sholat. Anaknya dimasukkan ke TPA belajar ngaji, belum tentu orang tuanya pandai belajar ngaji, pandai baca Al-Quran, belum tentu. Anaknya disuruh turun ke masjid ketika sholat maghrib, belum tentu orang tuanya turun ke masjid. Ini fakta umat kita sekarang seperti itu, ibu. Ini PR buat kita. Maka pesan Buya Yahya kemarin ketika datang di Pontianak, beliau mengatakan, kalau mau berdakwah jangan nunggu alim, jangan nunggu kaya. Dari rumah tangga yang kita bentuk, keluarga kita, anak-anak kita, kita didik, kita bina, baru kita menjangkau tetangga dan masyarakat luas. Maka ini yang patut kita syukuri, nikmat Allah yang sangat luar biasa. Yakin, sadar, bahwa pada hakikatnya kita bisa seperti ini, bisa sholat, bisa zakat, bisa tahajud tiap malam, ya Allah. Itu hidayah Allah, maka jangan sombong. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian semua nikmat yang kau rasakan, kata Allah, yang kau nikmati di dunia, pasti dan pasti akan minta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, elemen yang pertama dari syukur kepada Allah. Yang kedua, dalam kita bersyukur mesti diiringi dengan ucapan zikir kepada Allah dengan alhamdulillah wa syukurillah, atau zikir-zikir yang lain yang pada intinya sebagai apresiasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan nikmat Tuhanmu yang kau rasakan, maka sering-seringlah menyebutnya sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Kalau mulut ini sudah terbiasa berzikir, bersyukur kepada Allah, otomatis akan berkurang nada-nada negatif yang keluar dari mulut ini, bunda sekali. Maka harus dibiasakan. Maka kata Rasulullah, siapa di akhir kalamnya nanti, akhir katanya adalah la ilaha illallah dakhala jannah, maka dia masuk surga. Tidak gampang itu, ibu. Tidak segampang itu kita meninggal nanti ucapkan la ilaha illallah, tidak segampang itu. Mata udah gak bisa melihat, telinga udah gak bisa mendengar, mulut gak bisa lagi berkata-kata, tinggal hati kita yang kita pakai dari hidup ini. Kalau sudah dibiasakan dengan berzikir, insyaallah yang keluar nanti la ilaha illallah. Ini sebagai apresiasi hukum kita kepada Allah. Maka zikir adalah bagian daripada bentuk syukur kita kepada Allah. Itu yang kedua yang dikatakan Imam Al-Ghazali, bahwa harus diiringi dengan sering-sering banyak menyebut syukur, alhamdulillah, setelah makan, setelah minum, mau tidur, bangun tidur, semuanya dengan zikir. Azkuruni azkurkum waskuruni wala takfurun. Kalau kalian ingat kepada aku, kata Allah, maka sungguh aku pun akan ingat kepada kalian. Waskuruni, dan bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun, dan jangan kalian kufur atas nikmat yang telah kuberikan kepada kalian. Garis bawahi pertama, azkuruni azkurkum. Kalau kalian ingat aku, kata Allah, maka aku pun akan ingat kepada kalian. Ibu, kalau Allah sudah ingat dengan kita sebagai makhluk ciptaannya yang dhaif, yang lemah, itu satu predikat yang luar biasa yang kita dapatkan. Doa kita akan dikabulkan Allah, hajat kita disampaikan Allah, penyakit kita disembuhkan Allah, musibah kita dihilangkan Allah. Itu jaminan. Faskuruni azkurkum. Kau ingat aku pun akan ingat kepadamu. Waskuruni, dan bersyukurlah. Wala takfurun, jangan kau kufur, kata Allah. Apapun yang kau miliki itu semua aku yang punya. Ini yang kedua,
Iringi lidah, mulut, bibir ini dengan zikrullah, zikir, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ibunda yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali menggarisbawahi elemen yang ketiga, ketika nikmat yang kita dapatkan dari Allah, sadar bahwa nikmat itu jangan dipakai sendiri, tapi juga harus dipakaikan untuk umat yang lain, untuk saudara-saudara kita yang lain. Apa maknanya? Harus berbagi kepada sesama kita. Ada dua hal mengenai harta yang kita dapatkan. Yang pertama, ketika mendapatkan harta, rezeki, uang, yang pertama mesti dikeluarkan dulu zakatnya 2,5% setiap dapat rezeki. Itu namanya zakat profesi. Seolah-olah berkata, hai Tuhan, hai hambaku, aku titip rezeki ini untuk hambaku yang tidak mampu melalui kamu. Maka jangan sombong ketika kita mengeluarkan zakat. Itu bukan hak kita, ibu. Allah titip buat saudara-saudara kita. Apa fungsi zakat? Protection, perlindungan. Ketika zakat ini dikeluarkan, Allah janji akan melindungi sisa harta yang kita miliki, setelah dibersihkan dari hak-hak orang lain. Baik ibu-ibu yang saya hormati, untuk ini ada sisa tanya jawab Bu ya. Silakan pada ibu-ibu yang akan bertanya tentang hal-hal yang menyangkut yang disampaikan oleh Bapak Ustaz tadi ataupun yang lain dari yang disampaikan. Silakan. Silakan Ibu, siapa? Saya mau menanyakan di dalam zikir yang kita dengar sekarang macam-macam ya Ustaz. Ada yang misalnya pakai subhanallah, alhamdulillah. Kadang ada yang nafas atau dinamakan selawat. Yang saya maksudkan, apakah di dalam waktu sakaratul maut, misalnya saya amalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Fardi yang saya hormati, saya ingin tanyakan begini Ustaz. Tadi dikatakan bahwa orang yang meninggal hari Jumat atau malam Jumat itu terlepas dari siksa kubur. Jadi yang saya tanyakan, bagaimana kalau orang itu memang orangnya tidak beriman? Kadang-kadang orang itu sering mengerjakan perbuatan yang jahat, pekerjaan mencuri segala macam itulah ya, zina segala macam. Itu apakah memang itu sudah dipastikan bahwa dia itu lepas dari siksa kubur? Itu yang saya tanyakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia terlepas daripada tiga pengaruh yang tak kalah kita berbagi harta, tak kalah kita berbagi rezeki, ibu-ibu yang saya hormati dari dulu ya, tak kalah kita bukan berbagi pengalaman ataupun berbagi cerita, kita berbagi rezeki. Kadang-kadang tak kalah kita sudah menginfakkan ataupun kita bersedekah kepada seseorang, nah timbul hati ini, kok dia begini dengan saya, merasa seperti tidak bersyukur pada siapa. Nah itu timbul di benak mereka yang satu penyesalan bahwa sudah diberi ataupun yang sudah disampaikan dan yang itu jadi bagaimana apabila memang ahli
3 pertanyaan sudah disampaikan oleh jamaah. Yang pertama adalah, kalau kita selalu berzikir, apakah kita nanti pada sakaratul maut bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Kemudian yang kedua, Allah telah menjanjikan bahwa kalau kita meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat, itu akan dilepaskan siksa kubur atau disebut dengan mati syahid. Nah, pertanyaan Ibu Hajah Muslimah, apakah kalau orang yang sering berbuat jahat itu akan dijanjikan oleh Allah seperti itu juga, Pak Ustaz? Kemudian yang ketiga, pertanyaan Ibu Hajah Siti Sarah, yaitu kita selalu berinfak, selalu bersedekah kepada orang yang kita anggap mungkin kurang mampu. Namun orang tersebut sepertinya bagaimana dengan kita? Itu bagaimana, Pak Ustaz? Silakan. Baik. Yang pertama, apakah kalau kita sering berzikir nanti ketika sakaratul maut akan mampu mengucapkan zikir itu? Kembali lagi, tazkuruni azkurkum. Kalau kalian ingat aku, kata Allah, aku akan ingat kepada kalian. Ketika sakaratul maut tiba, Ibu, tidak ada lagi kekuatan yang mampu menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mulut tidak mampu lagi menyebut, mata tidak bisa lagi memandang, telinga tidak bisa mendengar, ada satu yang kita harapkan di anggota zahir batin ini, yaitu hati. Makanya zikir yang benar adalah lidah nyambung getaran ke hati, itu baru zikrullah. Nah, kita semasa sekarang ini banyak yang zikir hanya sampai ke mangkok mulut. Kalau zikir kita hanya sampai ke batas mulut, nah ini yang dikhawatirkan ketika kita meninggal dunia nanti. Maka jangan heran, zikir rajin mencela orang juga tekun. Maka dikatakan dalam Al-Quran, inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Timbul pertanyaan, Ustaz, kenapa ada orang sholat rajin tekun juga menganiaya orang lain, menzalimi orang lain? Jawabannya, karena sholatnya belum benar. Kalau zikirnya sudah benar, sholatnya sudah benar, dia tidak akan menzalimi orang lain. Titik. Kalau zikirnya sudah betul, itulah bekal kita mati nanti. Nah itu. Nah, pertanyaan lagi tadi, apakah mesti dengan tarekat atau tidak? Nah, tarekat itu mesti dipahami dulu, Ibu. Tarekat itu artinya adalah jalan. Jalan yang ditempuh orang salih untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ilmu tasawuf ada 4 jalan yang mesti kita tempuh: syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Pada umumnya tarekat pada pengertian umum adalah jalan yang kita tempuh untuk sampai kepada Allah. Salah satu zikirnya adalah la ilaha illallah, atau apapun amalan yang kita lakukan yang berulang-ulang dawam lama waktunya sampai kita meninggal, itu hakikatnya adalah tarekat. Cuma ketika masuk di Indonesia, masuk di salah satu negara-negara tertentu, dijadikanlah satu organisasi, dibentuklah tarekat-tarekat tertentu. Ada tarekat di Indonesia ini ada 40 tarekat yang muktabar, diakui keabsahannya. Boleh, tidak salah. Cuma pesan saya, kalau mau masuk dunia tarekat, istikharah dulu kepada Allah. Jangan ikut-ikutan kawan. Yang tahu benar bagusnya jalan bukan kita, tapi Allah. Allah yang punya jalan. Ibu, kalau kita mau ke pasar Sudirman, jalannya banyak. Tujuan kita sama, jalan banyak. Jangan nyalahkan jalan orang. Kita menempuh jalan kita masing-masing. Bagaimana cara kita menentukan jalan? Minta petunjuk sama yang punya jalan. Kalau kita petunjuk istikharah dulu kepada Allah, Allah tunjukkan tarekat mana yang betul buat kita, baru istiqomah kita. Jangan ikut-ikutan. Ingat, orang yang hanya ikut-ikutan gak akan berhasil sampai kepada Allah. Banyak buktinya. Ada yang tadi dikatakan ada bai'at segala macam, ada ijazah, boleh-boleh saja. Dan dunia tarekat itu ada di tarekat tertentu yang namanya bai'at. Bai'at itu artinya sumpah setia seorang murid untuk takarrub dekat sama Allah dan patuh kepada mursyidnya. Itu tidak salah. Tapi ingat, ketika kita menekuni dunia tarekat, menekuni dunia hakikat, harus berubah akhlak kita menjadi akhlak yang lebih baik.
Ngapain kita zikir tiap hari alat tak berubah? Ngapain kita zikir siang malam tapi gak berhenti menghentikan orang? Nah itu. Jadi zikir yang akan bergema di hati ketika kita sakratul maut, zikir yang dawam, yang selalu diucapkan. Walaupun ibu tidak baik tarekat, walaupun ibu tidak ijazah tarekat, tapi kalau ibu dawamkan itu zikir terus menerus rutin sampai ibu sakit sampai meninggal, insyaallah itulah yang akan keluar dari mulut ibu. Kalaupun tidak bisa diucapkan dengan mulut ketika sudah kaku ketika akan meninggal dunia, yakinlah di sini masih bergema ibu. Allah, Allah, Allah. Itulah yang mengantarkan kita menjadi husnul khotimah. Paham ibu? Dipahami betul-betul, jangan sampai salah kaprah. Karena ketika kita menekuni dunia tarekat, ada yang mengatakan bid'ah dan yang segala macamnya. Yang penting pahami dulu, tarekat itu hanya jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau zikir la ilaha illallah, subhanallah, astagfirullah, istighfar, salawat, silakan diamalkan. Itu adalah tarekat kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ibu? Yang kedua, yang meninggal di hari Jumat mati syahid akhirat. Bagaimana kalau yang meninggal itu orang yang sering maksiat? Begini, hadis itu benar adanya. Barang siapa yang meninggal di hari Jumat, dia akan mendapat satu dispensasi dari Allah keringanan. Tapi ingat, tauhid kita mesti benar dulu. Yang mampu memasukkan kita ke surga, yang membebaskan kita dari azab, Allah. Ya, itu hanya rambu yang diberikan Rasulullah. Artinya siapapun yang meninggal pada saat itu hak prerogatif Allah. Walaupun dia ahli maksiat sekalipun, paling tidak Allah pengen mengurangi dosa azab untuk orang tersebut. Jadi mesti husnuzan kepada Allah. Kalau kita udah ahli doa, ahli zikir, ahli sholat, mungkin Allah enggak matikan kita dari Jumat, karena amal kita udah banyak. Itu gambaran seperti itu. Ilmu tidak baik, jadi jangan beranggapan wah yang meninggal hari Senin tapi gak bagus ya. Itu rahasia Allah. Jadi boleh jadi ada orang secara zahir kita lihat maksiat, gak pernah sholat, gak pernah turun ke masjid, tapi ternyata meninggalnya di malam Jumat. Timbul tanda tanya besar. Kita gak tahu amal orang yang dia rahasiakannya. Hanya Allah yang Maha tahu. Maka itu tetap husnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Mustahil Allah matikan dia di malam Jumat kalau dia tidak punya kelebihan amal. Ya, itu pasti dan kita tidak mungkin tahu. Yang menyampaikan kita masuk surga Allah bukan amal kita itu, tapi rahmat Allah. Amal kita nanti itu menentukan kedudukan kita di surga Allah. Jadi yang pertama memasukkan kita ke surga itu rahmat Allah dulu. Maka Imam Al-Ghazali ketika ditanya Allah, apakah kamu masuk surga atau neraka? Rasa-rasanya masuk surga ya Allah. Ya, rasa masuk surga berdasarkan amal. Apa yang menyampaikan masuk surga itu? Sholat saya, puasa, zakat. Tapi ternyata tidak. Ada ketika beliau menulis satu kitab. Ada lalat yang meninggal, yang sedang kehausan, meminum tinta dan dibiarkan sampai punah. Itulah yang ternyata mengundang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka prinsipnya jangan menganggap remeh amal orang lain. Jangan terpesona dengan amal yang nampaknya besar. Itu semua adalah dalam rahasia Allah. Itu aja. Jadi kesimpulannya, siapa yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat tetap dalam dispensasi keringanan yang diberikan Allah. Mau dia ahli doa, ahli sholat, ahli maksiat sekalipun, itu rahasia Allah. Itu hak prerogatif Allah. Pasti ada amal yang tersembunyi yang kita tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Yang ketiga, ketika kita bersedekah kepada saudara-saudara kita, tapi timbul di hati ya Bu Adi perasaan tidak ada balasan, tidak
ada respon. Iya, bahasanya tidak ada terima kasih. Maka sedekah perlu latihan. Bu, kalau bisa saran saya sedekah tiap hari. Sedekah itu nggak perlu besar, bentuknya gede. Sama ya. Kalau mau latih sedekah dari kecil 1.000 tiap hari, usahakan tiap hari. Karena ketika kita sedekah, pasti akan timbul rasa bangga di sini. Mengapa? Karena tauhid kita belum murni. Ketika tauhid kita yang pertama tadi kita benahi, season pertama tadi, bahwa semua yang kita miliki adalah hak Allah, punya Allah, hanya mimpi, itu akan hilang dengan sendiri. Maka perlu dilatih. Nah, kalau kita sedekah masih timbul seperti itu terus yang dihiraukan, itu bisikan setan. Nah, maka alangkah sedekah itu ada dua dalam Al-Quran. Boleh sedekah terang-terangan, boleh sedekah secara sembunyi. Kalau belum mampu menjaga hati, lebih baik sedekah sembunyi. Kalau nggak mampu langsung titip sama teman, kasihkan si bulan, berikan si bulan, dan tidak tahu siapa yang kasih, itu pun nggak merasa gimana. Ada sedekah terang-terangan. Ini bagi orang-orang yang sudah mampu menjaga hati. Tujuannya untuk syiar. Maka di masjid-masjid biasa diumumkan sedekah si bulan, bin bulan 1 juta. Itu syiar untuk mengumumkan yang lain. Kalau semuanya diam-diam sedekah semua, aneh. Jadi ada satu perjuangan untuk membersihkan hati kita. Maka perlu latih. Nah, sedekah itu ibu, jangan hanya kita. Jadi kalau sedekah satu rumah itu, anak kita juga dilatih tuh. Masih kecil, nanti tarik 500, jajan umpamanya berapa, 5.000 sehari. Ada sisihkan 500.000, latih memang dari kecil. Kalau anak kita dari kecil udah sedekah rajin, udah duha rajin, sholat rajin, gak usah bimbang nanti besarnya mau cari kerja pun gak usah bimbang. Udah jamin Allah rezeki. Mau sekolah macam mana pun gak usah bimbang. Itu jaminan Allah. Nah itu, di sedekah itu memang luar biasa jika kita mampu melaksanakan. Cuma kita perlu perjuangan untuk bersihkan hati. Kalau udah biasa, enggak. Untuk pertama-tama, apalagi sedekahnya gede, perlu luar biasa. Sedekah 100.000 1 lembar kan mewah. Ketika masukkan dalam kotak amal, dikembangin bu, jangan diimah. Uang Indonesia paling gede kan 100.000. Itu kalau nggak masukin itu gempar tangan. Karena belum bayar, belum bayar, listrik belum bayar. Tapi itulah yang kita mampu melakukan ini, insya Allah. Press. Nah, coba dibuktiin. Nanti kita bahas ke depannya tentang fadilah sedekah, kita bongkar tentang sedekah. Insya Allah ada yang mau. Itu buktiin. Kalau udah keluarin sedekah, terasa ada angin di kepala kita. Itu salah-satu kita mulai menandoi. Tapi tergantung besar kecilnya sedekah bu. Kalau 1.000 nggak terasa tuh. Kata Rasulullah, obati penyakitmu dengan sedekah. Kalau udah capek kita sedekah, kita capek udah berobat sana sini nggak sembuh, ya udah sedekah aja bu. Udah bingung berobat, obat dari A sampai Z dari coba, ya udah coba sedekah dari sedekah obat penyakit tergantung sedekahnya, tergantung penyakitnya. Jangan sakit jantung sedekah 1.000, sembuh. Maka ada lupa. Kalau sakit rematik bolehlah 100.000. Coba dari kota amal haji masukin 100.000. Allah, nggak sembuh tambah lagi. Itu semua antara semua jarang sakit karena sedekahnya luar biasa. Nah kita utangnya banyak, sedekah kurang. Nah itu udah jadi semua. Itu ya, ini perlu latihan sedekah agar itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ustaz telah menjawab 3 pertanyaan dari ibu-ibu. Sangat baik sekali jawabannya. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dapat memahami ya ibu ya. Dan rajinlah berzikir bu. Mudah-mudahan berzikir itu tidak hanya di mulut, tapi langsung ke dalam hati. Kemudian untuk bersedekah